Assalamualaikum. Babak perempat 16 ya, 16 besar Piala Dunia makin seru. Tadi malam Maroko ya ngalahin Spanyol adu penalti. Portugal juga lolos. Seru sambil kita begadang, kita mantau baterai pack. Ini lagi ngantri X Huawei baterai packnya. Mau saya upgrade PLTS lithium yang tadinya cuma 100 Ah LiPo4, nanti kita ganti dengan 2 baterai pack ini sekalian uji coba. Jika 2 baterai pack di 4S 2P 4 seri kemudian 2 di paralel dengan 1 BMS, apakah benar seperti ini bisa balance. Ini kondisinya 13.6 13.99 ya. Ini 90%, yang ini 88, mulai agak jomplang. Setelah 3 hari saya biarkan seperti ini. Posisi charging ini masih 8 ampere, artinya masih banyak ruang kosong nih ya, belum full. Arusnya masih tinggi, ngecas dari panel. Jam 5, hujan besar. Voltmeter kita malah udah tidur. Yang off-grid masih sisa. Nah, yang LiPo4 400 watt hours cuma nyampe 68%. 11 jam 50 Ah 834 WH. Jadi cuma setengah keisinya ya. Dari kapasitas 100 Ah cuma dapat 50 Ah 800 watt hours, nggak sampai 80%. Jadi proses ngecasnya nih gagal, nggak dapat full charge di atas 1 kWh gitu ya, cuma 0,8 kWh dan itu pun cuma 68%. Oke, karena ini gagal, berarti kita akan tes lagi. Kita akan sedot 68%, kita akan sedot dia berapa watt hours ya. Tinggal 7%, 12.8 dihajar discharge. Ini karena setelah kita sedot kemarin di 780 watt hours, kemudian di charge di hari yang mendung cuma sampai 45%, dan saya tes dengan lampu outdoor 57 sekarang bisa disedot 371 watt hours ya, 28 Ah. Jadi dari 45% ke di bawah 10% itu hampir 28 Ah. 8 jam 13 menit. Oke, karena ini udah low voltage tapi BMS-nya belum cut off ya. Saya lagi ngetes ini kapankah si BMS akan nge-cut. Ternyata ini masih running ya. Mungkin di 12.6, 12.5 mungkin BMS ini akan cut off. Jadi masih dalam rambu-rambu yang diperbolehkan oleh si BMS. Walaupun di indikator ini tinggal 7%. Berarti kalau kita set dia di atas 20 itu dalam batas yang aman. Saya akan biarkan saja sampai pagi karena ini udah jam 5, jadi bentar lagi agak cukup terang.
Mungkin setengah jam lagi matahari sudah nongol ya. Ini juga saya off kan, low voltage juga nih 23.6 pada libur. Jadi kesimpulannya untuk live PO4 ini kelihatannya memang harusnya kalau kondisi di 90% bisa kita sedot di atas 800 watt hours ya, sampai 1 kWh. Nah ini karena ini proses charging, kalau pakai 200 watt peak agak lelet. Nanti saya mau cas pakai 400 atau 500 biar nanti seharian langsung full lagi ya. Setelah full kita akan ganti dengan baterai pack yang baru, yang bongkaran Huawei 2 kali baterai pack 8 sel ya, biar lebih lama lagi. Dan ini siap-siap kita bawa ke Bandung. Oke, saya nanti akan tuker switch dari sini. Ini lupa nih 400 apa 500 watt WP nih ya yang ke 12 volt ini. Sip lah. Jadi udah mulai makin seru dengan adanya PZEM. Jadi biasanya kita pantau wattmeter yang biru itu hanya untuk siang hari. Kalau ini kita bisa pantau 24 jam pagi, siang, malam, karena ini adalah untuk mantau dari si aki ke inverter. Watt hours mungkin ya bisa nyampe. Kondisinya 12.8 12.8 posisi di cell meter. Kita lihat di sini apakah berapa persen, 2 bar ya. Ya, ini 12.7, 12.8 kayaknya lebih akurat di PZEM ini, karena kalau lihat tabel-tabel live PO4 dia adalah di 20%. Jadi ini lebih oke indikatornya, nggak sampai di bawah DOD 80% ya. SOC-nya masih tersisa 20%. Dihajar, disedot ini karena maghrib kemarin cuma posisinya di 45% saja. Dari 45% ke 20% masih bisa kita sedot sebanyak 370 watt hours. Nah ini dia, ini lebih cakep. Jadi lumayan masih bisa kita pakai 400 watt hours lah kalau untuk sekedar nyalain lampu yang mungkin di bawah 20 watt ya. Ini karena 56 jadi agak boros untuk lampu tembak. 46 watt, inverternya 8 watt. 3,5 ampere arus dari aki ke inverter. Jadi ringan dan lucu saja kabelnya. Kalau untuk urusan perlampuan tidak perlu menggunakan kabel-kabel yang terlalu besar. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bikin PLTS hanya untuk menerangi rumah, 100 Ah udah cukup untuk kebutuhan di malam hari. Dari 500 sampai 1 kWh udah bisa ke cover, asalkan nanti si panelnya ini bisa ditambah. Ini cuma 200 watt hours, jadi kalau lagi mendung itu bisa 2-3 hari baru bisa recovery. Tapi kalau panelnya mungkin 3, untuk pemakaiannya di atas 500 watt hours ya, mungkin 3 papan 3 kali 100 watt peak baru ideal. Cuma resikonya kalau 300 kadang produksinya memang berlimpah sehingga
si baterainya lebih cepat penuh. Harus digunakan pada saat siang hari juga, pemakaiannya harus agak lumayan buat tersalurkan panas dari energi listrik dari panelnya. Dikuras sampai bablas. 12,8 7% di cell meter. ...381 watt hours di 8 jam 24 menit, 8,5 jam pemakaian, lumayan dapat 0,4 kWh. Oke, menjelang matahari nongol setengah jam lagi, kita akan off dulu biar baterainya recovery. Saya matikan aja lampu luar. Dia naik nggak nih? Nah, dia tidak recovery ya, jadi udah terkuras habis nih 7%. Inverter juga kita matikan. Sip. Selamat ngecas. Nanti kita ganti panelnya dengan yang 500 watt peak biar seharian bisa terisi kembali, karena hari ini kayaknya mendung berdasarkan Google. Berdasarkan satelit cuaca, hari ini agak mendung. Oke, mataharinya sudah mulai bangun. Kita akan switch dulu panel. Dengan ini tukeran 200 watt peak dengan 400 kali ini. Ini tulisannya 400 watt peak berarti ini. Apa 500 ya? Sampai lupa berapa panel yang terpasang di tiap-tiap kabel. Ingatnya 200 doang. Oke, kita ganti dulu 200 watt peak dengan 400 watt peak agar kita tes charging dari posisi di 12,89% atau ya 20% kali ya. Bisa di charge dapat berapa watt hours yang bisa masuk ke dalam baterai pack. Oke, ini panel yang 400 watt peaknya. Jangan sampai kebalik. Kita testing. Oke, kita tes, kita nyalakan. Nah, udah oke, 12,8 volt. Arusnya masih cilik-cilik. Oke, kita sekarang pasang 200 watt peaknya ke jalur.
Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap kita pantau testing charging. Testing charging test. Kita akan pantau untuk 400 watt peak dalam kondisi mendung itu bisa menghasilkan berapa kWh. (12,8) di charge dengan 400 watt peak, kira-kira akan dapat berapa watt hours ya sampai nanti seharian ini. Menjelang jam 10 kita cek PLTS Live PO4 dengan panel 400 watt peak, inverternya kontroler 30 ampere. Jadi tadi pagi kita sudah kuras sampai di bawah 10% dan sekarang kita lagi tes charging bisa masuk sampai berapa watt hours kah dalam sehari gitu ya, apakah bisa nampung sampai 1 kWh ataukah posisi nanti di cell meter Protect BMS bakal dapat berapa watt hour. Sekarang 325 watt hours di posisi jam 9.45, 130 watt. Cuaca agak mendung, 8 ampere, 16,2 volt. Kita cek di cell meter, sudah naik sekarang jam 10 kurang seperempat, sudah di 54%. 3 cepet banget ya naiknya ya. Kalau dari 10 sampai 60 70 itu kenaikannya agak banyak, tapi nanti di 70 sampai 80 agak lama gitu ya biasanya. Oke, di PZIM juga ini udah berapa bar nih? Udah 7 bar, berarti udah terindikasi menjelang 70%. Kita reset lagi buat nanti testing nanti malam. Kita set dikuras bisa dapat berapa. Oke, sudah 0. Kita akan lakukan pengetesan yang kedua untuk pengurasannya. Apakah bisa kita kuras sampai 1 kWh gitu ya saat kita pakai di malam hari. Clear. Nah, ini AH-nya, kapasitinya kita reset juga. Kemudian durasi kita reset juga. Nah, mudah-mudahan sih nanti bisa di atas 90% atau full charge gitu ya. Posisi seharian ngecas dengan 400 watt peak. Kemudian kita akan tes lagi dikuras bisa mentok sampai berapa watt hours. Rekor pertama kita di pengetesan yang pertama PZIM ini di angka 789 watt hours. Oke Nika, semalam low voltage di bawah 24 volt jadi dimatikan. Sekarang akan kita nyalakan di posisi 25.6, nyalain pompa jet pump. Jam 5 hujan besar, wattmeter hitam malah udah tidur, yang off grid masih sisa
Nah, yang level 4 400 watt hours cuma nyampe 68%. 11 jam 50 Ah 834 Wh. Jadi cuma setengah keisinya ya. Dari kapasitas 100 Ah cuma dapat 50 Ah 800 watt hours. Enggak sampai 80%. Jadi proses ngecasnya nih gagal, nggak dapat full charge di atas 1 kWh gitu ya, cuma 0,8 kWh dan itu pun cuma 68%. Oke, karena ini gagal, berarti kita akan tes lagi. Kita akan sedot 68%, kita akan sedot dia berapa watt hours ya. Saatnya kita akan tes buat masang baterai pack X Huawei di instalasi PLTS. Nah, tanda-tanda nanti apakah baterai ini mau penuh bisa kita lihat dari arus ampere si panel. Biasanya di bawah 1 ampere atau 0 mungkinnya kalau mau protek. Kemudian ini masih 87%. 87 itu harusnya sih udah masih flat ya, belum mau penuh. Di PZIM juga masih barnya nih 9 bar atau 90%-an lah, menjelang 90%. Persiapan upgrade PLTS lithium dengan 2 kali baterai pack menjadi 8 sel dari 4 sel. Yang ini nanti kita bawa ke ban. Oke, sudah protek rupanya. 13.8.0 ya. BMS nya sudah protek, jadi kita mau ganti dengan ini ya. Kita off kan karena ini udah full charge sesuai protek BMS. Udah nggak bisa 13.7. Kalau kita off kan 13.93 atau 93%. Oke, ini udah full. Nanti kita charging bentar. Yang ini biar nanti malam kita bisa tes discharge di 13.6, 13,5. Tapi kita akan pakai dulu buat nanak nasi. Kok turun lagi ya, 13.8, bukannya baru protek. Aduh, ternyata bener-bener ya baterai pack yang pakai ada solderan nih butuh perjuangan, karena sudah dirangkai kita pasang menggantikan si ZTE, ternyata ada solderan yang copot gitu ya. Nah, ini justru copotnya di sini guys tuh. Ini ribetnya bukan di ini ya nih, dari pangkal itu nih, gimana nih ya. Aduh, poyang. Waduh, ini
gagal. Kita testing upgrade ini karena di PZEM nya kok voltage nya aneh. Kayak ini ada kabel-kabel yang bocor nih. Padahal kalau diukur dari sini ke sini 13. Nah, ini resiko kabelnya banyak begini ya. Kayaknya kita cancel saja uji cobanya karena hasilnya kurang memuaskan, error ternyata karena ini copot si BMS nya nih, nggak bisa saya solder lagi dengan solderan yang biasa. Mungkin harus kita bor juga ini, cuma harus pakai baut atau mur yang ini ya, yang apa, yang kecil-kecil gitu, yang pendek nih ya. Gagal. Sementara ini udah dicopot. Ini udah testing ngecas sih bisa ya.